26 sampai 23. 6, sorry. Jadi berdasarkan kemarin Ipin, Levitikus 23 ayat 26 sampai 32 berbicara tentang apa? Berbicara tentang itu the feast. Feast apa? The feast of Day of Atonement. Of Day Atonement. Feast of Day Atonement. Betul nggak? Oke. Terjadinya kapan ini feast ini? Terjadinya di bulan ke-10 tanggal 7. 10. Salah itu. Oh, bulan 7 tanggal 10 D 7M. Ini tentang feast ya. Tentang feast yang ke-7. Feast ke-6. Sorry. Oke, mari kita lihat lagi. Ya. Jadi, kalau dibilang di sini, dibilang pada hari ke-9. Kalau pada hari ke-9 ini, kapan Om Konyet? Kalau misalnya feast-nya atau perayaannya itu tanggal 10, kalau hari ke-9 itu kapan? Sebelum atau sesudah Om Konyet? Sebelum. Ah, mantap. Jadi di ayat 32. 32 ayat 26 sampai 32. Jadi kalau dikatakan tanggal 9 dari even, from even to even, ya. From even unto even, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kan? Iya. Akan merayakan hari Sabat. Jadi apakah ini hari Sabatnya dengan hari rayanya terjadi di hari yang sama? Setuju? Jadi kok ini dibilang high day, kan? High day itu ketika hari tinggi lah. Ketika hari Sabat dan hari raya terjadi di hari yang sama. Apakah ini terjadinya setiap tahun atau ganti-ganti? Ini ganti-ganti deh. Nah, ganti-ganti tiap tahun, kan Om Konyet? Karena kalau misalnya hari apa? Kalau tahun ini kita punya contohnya hari lahir hari Selasa, tahun depan hari Rabu, kan Om Konyet, maju 1 hari, kan? Ya, maju 1 hari. Oh, begitu. Apakah hari tidak sama, kan? Jadi kalau misalnya tahun 1
Day of Atonement dan Sabat terjadi bersamaan, ya kan? Tahun 2 beda kan? Iya, beda. Beda kan? Nggak sama kan? Tahun 3 beda. Tahun 4 beda. Nggak terjadi bersamaan. Tahun 5 beda. Tahun 6 beda. Kan kalau misalnya ini hari Sabtu kan ongkonya. Iya. Kalau ini tahun depannya tanggal 10-nya jatuh di hari Minggu kan? Ya, Minggu. Tahun ketiganya jatuh di hari Senin. Ini. Tahun 4-nya Selasa. Tahun 5-nya Rabu. Tahun 6-nya Kamis. Tahun 7 beda juga Jumat. Artinya kapan lagi balik ke pola yang sama seperti tahun pertama? Tahun keberapa? 8. DOA dan Sabat terjadi bersamaan. Jadi apakah Tiap tahun beda ya. Jadi apakah harus melewati siklus 7 dulu? Ya. Baru terulang lagi kan? Ya. Artinya untuk mendapatkan high day harus melewati siklus 7. Ya. Oke, mari kita lihat lagi. Jadi yang dimaksud hari Sabat ini hari raya. Ya, hari Sabat tuh memang hari Sabat biasa, tapi kebetulan kalau tanggal 9 kan mah hari Jumatnya kan jam 6-nya matahari terbenam kan harus sudah hari Sabat kan mah. Itu. Nah, Sabtunya itu pas kebetulan itu adalah the Day of Atonement gitu. Jadi hari Sabat berjalan seperti biasa, tapi tahun pertama itu memang jatuhnya di hari Sabtu ya. Oke. Mari kita lanjut lagi. Karena kan tanggal 10-nya tiap tahun beda-beda, Toma. Oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang mau tanya sama Mak Kokorei. Kenapa kekecewaan pertama di zaman William Miller terjadi? Kenapa? Nah, jadi dari konsep yang ini, the Day of Atonement yang kita sudah establish, ya, kita mau masuk kekecewaan pertama di zaman William Miller. Tahun berapa kekecewaan pertama? 19 April tahun 1943. Sama 19 April tahun berapa? 1944 Ya. ya. 1944. Nah, jadi yang mereka kecewa kenapa? Kenapa mereka kecewa? Mereka salah menentukan peristiwa. Mereka kecewa karena apa yang terjadi? Perhitungan ini tanggal. Iya, apa yang terjadi, 19 April kecewa karena Mereka kira Tuhan Yesus sudah mau datang. jadi apa kecewanya, Itu nggak menjawab pertanyaan. Tuhan nggak datang. Itu dia menjawab pertanyaan. Tuhan tidak datang. Ya kan? Kapan Tuhan tidak datangnya, Itin? Kalau kecewanya kan baru tanggal 19 kan? Kapan Tuhan tidak datangnya? 1 detik sebelum masuk ke April 19. Apakah di 1 detik itu mereka tunggu?
Oh, berarti sepanjang dari Agustus 11. Agustus 11. Kapan Tuhan tidak datang? Tuhan tidak datangnya kapan? Sehingga mereka kecewa di 19 April. Di tahun 1843, Michi. Di tahun 1943. Karaid atau Gregorian? Kyrie. Dan kalau jadi apa yang membuat mereka menunggu sepanjang tahun 1843? Om Konyep, apa jawabannya? Apa yang membuat mereka sepanjang tahun 1843 menunggu kedatangan Tuhan? Om Konyep boleh baca Matius 25:13. Oh ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau bahasa Inggrisnya saatnya ini adalah kedatangan anak manusia, kan? Ya. Jadi apa yang membuat mereka tunggu 18 tahun sepanjang tahun 1803, Om Konyep? Karena mereka bilang apa? Karena mereka bilang Yesus datang 1844, gitu ya. Kalau misalnya mereka bilang kan, ini kan tahun 1843 ini kan perhitungan orang Ibrani kan, Om Konyep. Jadi Ya. Tanggal Ibrani beda ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka kan tunggunya kan sepanjang tahun, mereka nggak tetapkan tanggal segini, ya. Jadi mereka tunggunya kan sepanjang tahun 1843 Kariat, ya kan? Nah, itu apakah kalau berdasarkan Matius 25:13 karena kita nggak bisa tahu apa? Tidak tahu hari dan jamnya. Nah, jadi karena kita nggak bisa tentukan tanggalnya tanggal berapa, mereka tunggu sepanjang tahun 1843. Boleh? Ya. Oke, kita mantap. Ya, bisa deh. Nah, jadi kenapa mereka tunggu sepanjang tahun 1843? Karena mereka tidak tahu hari dan jamnya kedatangan anak manusia. Ini kan? Ya. Jadi mereka nggak tahu. Jadi mereka tunggunya sepanjang 1 tahun. Ya. Jadi jadi ini kan kayak gini kan? Kalau tanggalnya begini. Jadi kalau ini ada 2 tanggalannya. Jadi mereka bilang Tuhan Yesus datangnya di tahun 1843, contohnya gini ya. Ini di sini dibilang antara waktu ini ya. Di antara waktu ini Tuhan Yesus akan datang.
Kalau ini misalnya tanggal 1 bulan 1, kalau ini tanggal 30 bulan 12-nya Karaid, beda kan? Omongannya. Nah, kalau Ya. ini awalnya ini 19, mungkin ini ya, ininya 19 April. Jadi kalau ini jatuhnya bulan 1, ini bulan April Om Konyet. Dia kalau bulan ini kan kalender Ibrani kan? Nah, kalender Ibrani dia ya. Nah, dia ada nama-namanya sendiri. Aduh, saya lupa ya, dia punya nama-nama. Jadi kayak apa sih? Nama-nama Ibrani ada toh? Habib, Nisan, nah itu dia semua ya. Di Alkitab punya kan pakai Habib, Nisan, pada bulan Nisan kan umpamanya kalau kita baca Alkitabnya. Nah, jadi ini bulan satunya kalau diterjemahkan di Gregorian ini jatuhnya 19 April 1843. Nah, hari terakhirnya di Gregorian ini 18 April 1844. Apakah mereka tunggu 1 tahun? Dari sini kan? Iya, betul. Bagus supaya lebih jelas pakai kata sunset untuk bikin seperti ini. Nggak usah, saya nanti bingung. Udah tahu. Mereka tunggu selama 1 tahun kan? Jadi hari terakhir menunggunya kapan? Tanggal berapa hari terakhir menunggu? 18 April 44. Mantap, itu dia. Jadi ini Jadi ini 18 April ini adalah hari terakhir menunggu. Sorry. Ya. Artinya kalau besoknya tanggal berapa onggonya? 19 April. Nah, artinya 19 Aprilnya terjadi apa? Itu apa? Kekecewaan mulai 19 April. Oh, iya, iya. Bisa ya ongkonya? Iya, iya, bisa. Jadi kekecewaan karena Yesus tidak datang. Ini ya, Mama ngerti mah ini? Ya, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Oke, jadi mereka tahu 1843 kan? Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, dari nubuatan mana mereka bisa tahu tahun 1843, Mama? Di nubuatan 2300. Di mana ayatnya? Daniel 8 ayat 14. Mantap. Kan? Ya. Pokoknya, kapan mereka harapkan Tuhan datang dari nubuatan 2300? Akhir dari 2300.
Kalau Om Konyet punya jawaban, kapan mereka harapkan Tuhan Yesus datang dari nubuatan 2300? Apa jawabannya? Tahun 1843. Nah, dan 1843 ini kalau ditambah sama nubuatan 2300 terjadinya kapan? Di tengah-tengah, di sebelum akhir, di awal, atau di mana Om Konyet? 1843 ini. Kalau ada garis 2300, Om Konyet mau tetapkan taruh 1843 ini di tengah-tengah, di awal, atau sebelum akhir, atau di mana? Di sepanjang tahun 1843 itu deh. Jadi tahun 1843 ini mau taruh di mananya garis 2300. Kalau itu ada jangka waktu 2300, dia Om Konyet mau taruh di mana? Di awal, di akhir, di tengah, di samping kanan, atau di mana? 1843 ini. Jadi kan mereka bisa tahu 1843-nya kan Om Konyet dari nubuatan 2300 kan Om Konyet? Ya, betul. Ya. Tahun 1843, kalau misalnya ini 2300, 1843 ini apakah bagian dari tengah-tengahnya 2300, awal, akhir, atau di mana? Kalau dalam jangka waktu 2300. Kan mereka bilang kan 1843 Tuhan datang kan Om Konyet? Ya. Nah itu di mana Om Konyet mau taruh 1843-nya? 43. Ini. Kalau di tengah bagaimana ya, Dek? Saya Oke, boleh. Coba jawaban saya seperti itu. Nanti saya coba ikut itu. Ya. Nggak apa-apa Om Konyet. Jadi kalau misalnya ini nubuatan sepanjang 2300 kan dia bilang kan setelah 2300 ya kan Ka'bah dibersihkan kan? Saya rubah dia, saya di akhir. Oh, oke. Ya. Mantap Om Konyet. Dan Ka'bah dibersihkan buat mereka kedatangan Tuhan kan Om Konyet? Ya. Ini 2300. Artinya setelah 2300, 1843 kita taruh di mana? Di akhir. Mantap itu. Ini tahun 1843. Ya. Jadi ini 1803 ini adalah kedatangan Tuhan Yesus kan buat mereka Om Konyet. Ya. Yang mereka tunggu cuma 1 hari, mereka tentukan waktu atau tanggal atau apa Om Konyet? Mereka tunggunya kapan? Di sepanjang tahun itu deh. Mantap. Karena kenapa Om Konyet mereka tunggu di sepanjang tahun? Apa ya? Yang tadi itu, ayat Matius 25:13 itu Om Konyet. Oh ya, 25. Karena tidak ditahu hari dan jamnya. Mantap. Oh, Kan? Jadi, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah akhir dari 2300, kan? Ya. Sampai sejauh ini mengerti Om Konyet? Puji Tuhan deh, ya bisa. Saya mantap. Oke. Artinya Om Konyet, kalau kita tahu akhirnya, kita bisa tahu apanya? Bisa tahu awalnya.
Nih, kalau tahu akhir, kalau tahu akhirnya, atau kenapa tahu akhir? Karena tahu ujung awal kan Om Konyet? Ya, Kan ujung yang awal. kita tahu kan? Nah, Ya. jadi kita, karena tahu akhir, tahu awalnya. Ini kan. Karena tahu akhir, pasti tahu awalnya. Ya. Dan mereka tahu perhitungan 2300 ini berdasarkan Kariet atau Gregorian? Keriet ya deh. Kariet. Baru setelah mereka pakai Kariet, mereka terjemahkan kemana Om Konyep? Tadi seperti kita. Oke, Gregorian. Mantap, mantap. Sampai sini bisa ya? Kak Chen bisa ikuti ya Kak Chen? Kemarin ini Kak Chen. Oke. Mantap, mantap. Ya. Oke. Jadi ini tadi kita sudah establish kan? Atau kita bikin beginilah. Supaya ini. Jadi di sini mereka tunggu memang benar-benar tahun 1843. Menunggu kedatangan Yesus, ya kan? Dan ini hari terakhir menunggunya tanggal berapa tadi, saya? 18 April 1918. Karena itu Gregorian yang bawa ya. Oke. Tapi mereka tahu 1843-nya dari Gregorian atau Kariet, Om Konyet? Kalau tahu 1843-nya? Dari Keriet. Mantap, Kariet itu dia. Ya, ini jadi bisa tahu, ini bisa tahu ya dari penanggalan Kariet. Oke, mantap, mantap. Kita bisa maju lagi ya. Ya. Jadi ini kapan mereka mengharapkan akhir dari 2300 kan? Mereka harapkan Tuhan datang. Nah, jadi kalau sekarang kita tahu ya, di sini kita lihat kita tahu akhir karena tahu awal, betul? Omongannya? Ini akhirnya. Ya, benar deh. 43 karena tahu awal. Kalau sekarang kita ada informasi panjang nubuatan 2300 akhir garis nubuatan 1843 ini Kariet ya. Awalnya bisa tahu nggak Om Konyet? Awalnya bisa tahu deh. Bagaimana Mama cara tahu awalnya? 2300 kurangi 1843. Oke. Om Konyet boleh bantu hitung ya. Ya deh. 2300 dikurangin 1843 berapa? Boleh pakai kalkulator atau Om Konyet bisa hitung di sana. Empat lima tujuh deh, benar ya? Ya. 457 kan? Ya. Nah, iya, mantap. Ya.
Jadi, artinya, mari kita lihat ya. Kita kembali ke gambar kita. Ya. Itu boleh ke atas sedikit itu. Kalau ini 1843, kita tahu awalnya kriteriatnya 457 kan? Sini kan? Ini karena tinggal dikurangin 2.300 kurangin 1843. Hasilnya 457. Ya. Jadi sepanjang ini adalah 2.300. Ya. Dan waktu ini, ya kalau di garis ungu ini mereka tunggu kan? Ini garis ungu ini mereka tunggu. Ketika mereka menunggu, apakah mereka kecewa? Belum kecewa kan? Oh ya, kalau nunggu belum kecewa kan? Betul. Dan akhirnya tanggal 19 April baru mereka apa? Kecewa. Baru kecewa. Jadi artinya apakah kecewa itu karena mereka gagal dalam perhitungan waktu? Setuju? Tidak deh, perhitungan waktunya benar itu. Apakah mereka salah hitung waktunya ini, Om Konyep? Jadi kita mau bahas kenapa kecewanya ya. Ya. Cik boleh ke atas mana? Cik Atas sana. Boleh. Itu. Itin mau kalau bisa dilengkapin aja dulu. Kenapa mereka kecewa? Kita mau tanya lah, Kak Chen, kenapa mereka kecewa, Kak Chen? Karena waktu langsung aja ya, Ceh. Boleh. Karena tangan Tuhan masih menutup. Apa yang ditutup itu, Kak Chen? Yang ditutup itu Habakuk. Yang konteks ini aja, Kak Chen. Jangan situ dulu. Kalau konteks ini mereka kecewanya apa? Gambar ini mereka kecewanya kenapa? Karena tangan Tuhan tutup 1843 ya. Artinya mereka salah apa? Salah tanggal. Oke. Pokoknya setuju mereka salah tanggal? Tanggal. Tanggalnya salah karena Tuhan nggak datang, betul? Iya betul. Saya. Ya, sama. Kalau benar Tuhan datang kan, Om Konyep? Iya. Nah kalau sampai nggak datang artinya salah dong tanggalnya kan? Tanggalnya yang salah. Perhitungan tanggalnya salah kan? Karena nggak datang, betul? Iya, salah. Coba Om Konyep present. Tanggalnya enggak salah deh. Kalau nggak salah, apakah peristiwanya harusnya Tuhan datang kan, Om Konyep? Tapi di situ mereka kecewa. Artinya salah dong kan? Iya. Oh. Berarti ya di Om Konyep? Iya. Atau perhitungannya mereka salah kan? Peristiwanya. Perhitungan waktunya yang salah.
Oh. Baik deh ya. Nah, jadi karena perhitungan waktu, jadi di sini mereka kecewanya karena perhitungan waktu mereka salah, ya kan? Artinya kalau di buku Wahyu 10, apakah di Wahyu 10 dibilang waktu zaman William Miller, Kak Chen, pahitnya ditutup atau pahitnya dibuka? Dibuka. Di zaman William Miller, Kak Chen, pahitnya dibuka. Sorry. Nah, Enggak. nah, waktu zaman William Miller, pahitnya apa? Ditutup kan? John dibilang Tuhan jangan ditulis, betul? Iya, Cek. Nah, ya kan? Om Konyep bisa lihat ini? Ya kan? Deh, saya belum dapat yang di atas ini. Mereka salah tanggal itu. Saya belum bisa. Jadi Om Konyep, waktu mereka tunggu Tuhan Yesus datang, kan? Ya, Lalu Tuhan datang enggak? tidak datang. Nah, artinya salah dong perhitungannya, kan? Karena Tuhan nggak datang di tahun yang mereka tentukan. Mereka tunggu 1 tahun, nggak datang, nggak terjadi apa-apa. Betul, Om Konyep? Oh, Jadi, ya. kekecewaan Ya. pertama. Ya, kan? Kekecewaan pertama tuh ini. Iya, kekecewaan pertama ini, betul, Kak Chen. Iya. Kan ada 2 kekecewaan, kan, Om Konyep zaman William Miller. Nah, ini baru yang pertama ya, Om Konyep. Jadi perhitungan mereka ini ada yang salah, sehingga membuat mereka kecewa di 19 April. Oh, iya. Boleh. Ya. Nah, kenapa mereka bisa kecewa? Karena apakah kecewanya ini di zaman dulu karena mereka dulu pakai unsur waktu, setuju? Kalau mereka nggak ada tentukan waktu, apakah mereka akan kecewa, Om Konyep? Kalau mereka nggak pakai unsur waktu, pasti mereka nggak kecewa. Nah, karena ditetapkan kan, tanggal sekian Tuhan mau datang, gitu kan? Ini hari terakhir 18 April ini kita tunggu Tuhan. Apakah gara-gara adanya unsur waktu jadi ada pahit yang mereka nggak ketahui, betul? Betul. Kalau nggak ada unsur waktu, apakah mereka nggak akan ada kepahitan kan, Om Konyep? Iya. Betul? Boleh. Jadi kalau zaman William Miller, John bilang, jangan kasih tahu mereka ada kepahitan, betul? Tapi kalau zaman kita akhir zaman, kita tahu akan ada pahit, betul Om Konyep? Nggak kayak William Miller dulu kan, ditutup akan ada kecewaan, ada apa. Tapi kalau zaman kita tahu ada kepahitan. Jadi kalau dulu Om Konyep, pahitnya karena ada apa? Ada unsur waktu. Ini ada pahit yang mereka nggak ketahui karena ada unsur waktu kan? Kalau kita zaman sekarang, kalau kita tahu ada kepahitan, artinya tidak ada apa? Unsur waktu. Nah, itu. Apakah dari sini kita sudah bisa tahu nggak ada lagi penetapan waktu atau time no longer, betul? Bisa ya? Bagaimana Kak Jen? Masih bisa ini ya? Review Itin, bisa Itin? Cek, Ya. orang William Miller DP unsur waktu
itu apa tuh tahun 1843 yang ditetapkan. Iya. Mhm. Bukan tuh tanggal-tanggal itu belum itu kok yang di kekecewaan pertama belum pakai tanggal itu dong. Oh, mereka pakai tanggal itu. Ini kan unsur perhitungan waktu itu. Jadi kalau ada unsur hitung-hitung waktu itu, Terus nggak datang otomatis kecewa. aha. Tapi Kalau nggak zaman kita dihitung kan nggak ada waktunya hitungan waktu kan itu. Kita tunggu aja kan. Kita kan time no longer artinya benar-benar nggak hitung pembuatan waktu kapan nggak ada lagi itu. Kalau waktu mereka ada hitungan Tapi waktu. kita tahu kepahitannya. Ada yang mencoba bilang yang tadi itu, Yang mana itu? yang mencoba bilang mereka tunggu sepanjang 1843 karena mereka tidak tentukan DP waktu. Tapi apakah mereka tentukan tahunnya 1843 karena mereka hitung waktu itu? Mereka cuma nggak tentukan harinya, tapi mereka bisa tentukan tahunnya. Kalau sekarang bisa nggak itu kita tahun 2020 Tuhan datang, bisa nggak itu kayak gitu? Nggak ada lagi toh? Kita nggak ada hitung nubuatan lagi. Tapi kalau mereka dulu, mereka memang benar-benar hitung 2300 dikurangi 457. Kalau kita sekarang udah nggak ada lagi gitu itu. Nanti ini kekecewaan pertama, kekecewaan dua, apakah mereka tetapkan tanggal itu? Karena itu masih dalam lingkup apa? Masih dalam lingkup zaman, masih gunakan waktu, jadi nggak apa-apa. Tapi setelah 1844, sudah nggak pakai lagi waktu. Bisa itu? Main lagi. Mah, foto dulu aja, Mah. Sudah tinggal segini. Si Chen masih di RR. Maksudnya naikkan ke sini. Iya. Oh, kira naikkan ke sana, ke atas tadi. Oke, mari kita lanjut ya. Chen sudah selesai. Oke, lanjut lagi. Bisa melihat ya, ini numpang lewat di time no longer ya, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau di zaman kita, kalau bukan waktu yang bikin kecewa, apa yang bikin pahit? Yang sudah kita tahu. Yang peristiwa ditolak. Dan pahitnya adalah apa? Kita ditolak kan? Bisa ya? Om Konyek, Om Ram, Kak Chen. Ya? Jadi, bagaimana caranya saya supaya tetap bertahan dalam kepahitan? Sebelum itu kita harus cari tahu apa itu kepahitan sih? Atau kekecewaan itu apa? Kata lainnya. Apa kata lain kepahitan atau kekecewaan? Satu yang diharapkan yang tidak terjadi. Oke, Mama? Kata lainnya. Kata lain kepahitan kecewaan apa? Bitter. Hah? Bitter? Oke, Itin? Kata lainnya. Selain kepahitan kekecewaan itu Apa? Different. Event? itu tahu waktu misalnya. Tahu waktu. Kalau Kak Chen, apa Kak Chen? Udah balik Zaman dari kita RA. tuh. Zaman kita. Kata lain kepahitan kekecewaan apa? Tapi kan di zaman kita sama zaman William Miller ada kepahitan kan? Atau Iya. Om Bram dulu, apa Om Bram? Apa? Menggunakan waktu. Oke. Kalau Om Bram apa kata lain kepahitan dan kekecewaan? Apa yang Om Bram mengerti? Apa yang kita harapkan tidak Terjadi? Tidak terjadi gitu. Oke, terima kasih Om Bram. Om Konyek apa Om Konyek? Sorry Om Konyek, suaranya nggak kedengaran. Boleh ulang? Penganiayaan, kepahitan sama dengan penganiayaan. Penganiayaan, oke. Kak Chen? Oh iya ya.
Sorry Kak Chen. Kepahitan, kekecewaan, kata lainnya apa Kak Chen? Yang Kakak Chen tahu? Oh, very. Very, oke. Kak Chen masih di RR ya? Ini Oh. sih. Sorry. Gimana Kak Chen? Kata lain kepahitan, kekecewaan, Kak Chen apa jawabannya? Kata lain dari kepahitan. Apa Kak Chen? Sorry, suaranya ini. Tuhan tidak datang ya, Ci. Tuhan tidak datang. Oke, terima kasih ya jawabannya. Masih ingat kata lain kepahitan dan kekecewaan adalah shaking. Oh iya. Betul kan Kak Chen? Apakah waktu 19 April itu ke shaking pertama kan Kak Chen? Iya, pertama. Apa yang membuat kita bisa bertahan dalam shaking? Itu. Really love the truth. Kita harus sangatlah mencintai apa Kak Chen? Benar. Kebenaran. Kalau kita nggak cinta benar-benar kebenaran, Om Bram, apakah kita akan tershaking dalam shaking? Betul, akan tershaking kalau kita tidak mencintai kebenaran. Jadi, kekecewaan, kepahitan yang kalau dulu zaman William Miller ada unsur waktu, kalau yang zaman kita nggak ada unsur waktu, tapi sama-sama dapat pahitnya, kalau zaman dahulu mereka nggak tahu pahitnya karena ada unsur waktu, dan kita yang nggak ada unsur waktu tahu kepahitannya, itu hanya mengungkapkan kita ini sebenarnya cinta nggak sama kebenaran. Jadi contohnya, ada masalah sedikit sepertinya mau tinggalkan kebenaran. Apakah itu menunjukkan orang itu sama sekali nggak cinta kebenaran? Jadi masalahnya sama suami atau sama istri yang disalahkan mau tinggalkan kebenaran. Apakah itu tunjukkan orang yang nggak cinta kebenaran? Betul, saudara-saudara? Ya. Ada masalah sedikit, saya nggak mau, malas lah saya belajar. Gimana Kak Chen? Apakah itu ciri-ciri orang yang sama sekali nggak cinta kebenaran, Kak Chen? Itu dia. Kita harus sangatlah ini kan, kita harus tahu ini dan menetapkan di posisi mana kita, ya. Dan shaking ini akan terjadi di masing-masing kita loh. Ya, mau shaking hari-hari, mau apa yang terjadi dari hari ke hari, itu ya. Itu hanya mengungkapkan kita ini sebenarnya cinta nggak sama kebenaran atau kita main-main selama ini. Makanya dikecewakan orang ya, dibuat begini, digitu, wah ini kebenaran yang salah. Saya mau tinggalkanlah kebenaran ini, lebih baik saya di dunia. Itu kan namanya, kamu jangan salahkan shakingnya dong. Salahkan diri kamu sendiri, kenapa kamu nggak cinta sungguh-sungguh kebenaran yang ada kan? Yang disalahkan orang, oh ini gara-gara Kak Chen, ini gara-gara ini, gampang sekali kan manusia seperti Adam dan Hawa dulu saling sukanya menyalahkan kan Kak Chen? Ya, jadi Tuhan kalau kita bisa bohongi manusia, satu oknum yang nggak pernah bisa dibohongi namanya Bapa kan? Kita bisa bohongi, kita bisa pura-pura kita cinta kebenaran. Akan terungkap kalau dalam masalah kita gimana kita treat kebenaran. Ada masalah sedikit, jadi loyo belajarnya. Nggak semangat. Nah, itu gimana? Apakah kita benar-benar really love the truth? Ini belum ada pistol, belum ada ancaman mati. Bisa ya? Saudara-saudara, ini penting sekali. Betul kan Om Bram? Kita harus tahu posisi kita di mana kan Om Bram? Betul ya. Kita sebenarnya cinta atau main-main? Nah, itu pertanyaannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Itu. Kita harus bisa jawab itu. Ya, kalau Tuhan ungkapkan kita nggak cinta, apa yang kita buat sekarang? Apakah kita buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tambah menjauhkan kita untuk lebih cinta dari kebenaran? Itu harus diselidiki juga. Ya. Jadi jangan pernah nilai diri kita udah benar kan? Biarlah Tuhan yang nilai. Selidiki aku Tuhan.
Kalau masih ada yang serong dalam hatiku kan. Ini yang kemarin ya. Oke, sekarang mari kita lanjut lagi ya. Mari kita lanjut. Kita gambarin ya. Oke. Kalau misalnya ya, kalau ini mereka hitungnya ini dari tanggal pertama, bulan pertama. Ya. Kalau misalnya Om Konyep beginilah ya. Om Konyep misalnya kalau ini tanggal 5 bulan 8 tahun 2000, betul? Kalau mau hitung 10 tahun, tanggal berapa harus di sini Om Konyep? Kalau 10 tahun kemudian, kapan tanggalnya? Suara Om Konyep belum kedengaran ya? Oh, sorry, ada. Kalau 10 tahun, Aha. tanggal 5 bulan Masih 8 sama? 2010. Mantap. Betul kan Om Konyep? Jadi, kalau misalnya ini 2.300 dihitung dari bulan pertama, tanggal pertama, harusnya 2.300 kemudian kan tanggal 1843 kan Om Konyep? Ya, Harusnya akhir 2.300 jatuh di tanggal berapa? 1.300. Kalau ini tanggal 1, 2.300 kemudian tanggal berapa jatuhnya? Oh ya, tanggal 1. Tetapi bayangin, apakah ini memang mereka punya pengertian, apakah kalau mau dilihat sekarang kayak salah kan, benar-benar salah kan Om Konyep? Oh ya, betul. Mereka tunggunya malah 1 tahun, dengan mereka punya alasan kenapa tunggu 1 tahun itu? Tidak menggunakan waktu. Kita tidak tahu apa? Kita tidak tahu jam dan hari. Nah, itu dia. Makanya mereka tunggu 1 tahun. Padahal akhir 2.300 itu jatuhnya kalau misalnya kita pakai awalnya 1 bulan 1, harusnya 1 bulan 1 kan Kak Chen, Om Ram? Dek, tadi Betul. Dek Itin bilang saya belum dengar, Dek. Oh, gimana? Om Konyep, yang mana? Dek Itin tadi, Dek tanya, Dek Itin bilang saya belum dengar. Oh, Idin boleh ulang. Jadi kenapa mereka tunggunya 1 tahun? Kenapa mereka tunggu 1 tahun? Karena berdasarkan Suprema 13 mereka kutip di situ bahwa kita tidak tahu jam dan hari saat kedatangannya. Ya, Betul? ya. Itu dia. Betul kan? Oke. Mantap. Nah, jadi kita nih mau ngelihat aja bahwa ini memang dari perhitungan ini juga nggak masuk akal kan? Kalau mereka tunggu sampai tanggal, kalau ini Om Konyep mereka tunggunya sampai tanggal 30 bulan 12, apakah mereka sebenarnya ekstrain 1 tahun lagi, betul? Ya, betul deh. Jadi mereka tunggunya apa? 2.301 tahun, betul Om Konyep? Mereka tambahin 1 tahun buatannya kan Om Konyep. Makanya benar-benar ini adalah salah satu bukti bahwa ini perhitungan waktu mereka apa Om Konyep? Salah, betul. Salah. Ya. Kak Chen bisa lihat ini, kalau perhitungan waktu mereka memang benar-benar salah, yang kekecilan pertama, Kak Chen. Iya, Chen. Karena mereka tambahin berapa tahun, Kak Chen, di dalam nubuatan? 1 tahun, kan, Kak Chen? Tahun. Dengan mereka tunggu selama 1 tahun, mereka tambahin 1 tahun dari nubuatan 2.300. Itu reason-nya, kan? Bisa lihat semua, ya? Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Oke.
Ini oke, mari kita ini ya. Tapi nih waktu dihitung kan memang jatuhnya 1843. Iya, 1843 kan mah harusnya kan di awal 2300 dong. Oh, tanggal 1 itu. Itu kan satu tahun toh. Kalau mereka tunggu 1 tahun lagi mah, ini kan sudah mau 1844 besoknya, tahun berikutnya Karaita. Artinya mereka tambahin 1 tahun, 2301. Jadi ini membuktikan bahwa memang perhitungan waktu mereka salah, gitu loh, Mah. Ya, Mah? Enggak kontras gitu. Mereka kayak enggak ada dasarnya. Tapi kalau bagi mereka kan udah dengan alasan mereka. Dia ngambilnya di antara 1 tahun itu di April itu kan. Akhirnya dari 1843 kan mereka tunggu 1 tahun, Thomas. Tapi akhir menunggunya kan tahun 1844, 18 April, toh. Di situ Tuhan juga nggak datang, toh, Mah. Nah, itu dia. Jadi mereka memang benar-benar itu dengan alasan kenapa mereka tunggu 1 tahun, itu kayaknya Tuhan itu memang untuk tahu kedatangan Tuhan itu nggak tahu day and hour gitu, Mah. Makanya mereka tunggu selama 1 tahun. Tapi dengan mereka menunggu 1 tahun, seakan-akan nubuatan itu 2301. Jadi itu membuktikan mereka benar-benar salah perhitungan waktunya, nggak masuk akal. Karena masa kalau mereka masih zaman perhitungan waktu, Kak Chen, mau tambahin 1 tahun waktunya, Kak Chen, bisa nggak, Kak Chen? Harusnya kalau ini dia bisa kan, Kak Chen? 1 bulan 1 itu ya, Bi, ya? Iya, harusnya 1 bulan 1 Tuhan sudah datang di situ. Bisa. Atau enggak mereka kecewanya tanggal 2 kan? Kak Chen, harusnya. Kalau mau mereka itu kan. Nah, itu dia. Tapi mereka tambahin waktunya, ya kan? Itu dia. Itu yang ini bukti bahwa salah perhitungan waktunya. Itu aja sih yang mau ditekankan ya. Oke, mari kita lihat. Iya, Om Ram silakan, Om Ram. Jadi pada zaman dulu bilang itu mereka udah salah perhitungan dan salah tentukan eventnya ya. Betul, eventnya juga salah. Waktu salah yang dibilang mereka Tuhan Yesus datang ya. Oke. Betul, betul sekali Om Ram, mantap. Om Ram udah dapat ya, Om Ram? Ya, puji Tuhan Gidi. Ini ya, ini bukti perhitungan waktu mereka salah. Ini gambar bukti perhitungan waktu mereka salah. Kita lanjut lagi ya. Jadi, mari kita lihat. Kalau mereka hitung 18, Daniel 814, akhir 2300, ya. Mereka selain waktunya, mereka bilang peristiwanya apa? Mereka bilang peristiwanya apa? Kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus datang. Apa yang mereka nggak ketahui? Apa yang mereka salah? Apa yang itu ya? Apa yang mereka tidak ketahui? Apa yang mereka nggak ketahui? Ya ini no? Tuhan Yesus mau buat apa di bumi? Membersihkan apa? Yang mereka nggak ketahui, artinya yang benar apa, begitu loh, Yang hari raya itu yang peristiwa itu no, the day of atonement. Setuju kan, saudara-saudara semua? Untuk pembersihan Ka'bah. Ya. Jadi ini yang peristiwanya mereka nggak tahu kan, ini kan? Ya. Jadi waktu 19 April 1844 yang terjadi di situ apa, Mas? Ulang lagi. Kekecewaan. Masa peristiwa kedatangan Tuhan mah. Kekecewaan loh, Tuhan tidak datang. Kedua kali toh, Mah. Betul, Mah? Ya.
buku apa yang mereka pelajari sehingga mereka mengerti, Kak Chen? Leviticus ya, 23. Bukan, buku apa yang mereka pelajari? Nah, sehingga mereka mengerti kenapa Tuhan tidak datang. Mereka belajar buku apa, Kak Chen? Boleh ulang lagi sekali? Habakuk 2. Mantap. Di situ mereka belajar bahwa ada tearing time, kan, Kak? Iya, Cing. Jadi, mereka kira 19 April ini, 1844, itu adalah apa, saudara-saudara? Teri, betul? Ada penundaan waktu, betul? Ya. Jadi mereka kira Tuhan masih tetap akan datang, tapi ada tearing time, betul? Iya, betul. Itin bisa mengerti ini, sayang? Ya, Mice. Oke, mantap, Itin. Ya. Nah, sebelum mereka tahu bahwa ada pairing time, dan sebelum mereka tahu ada tanggal baru, yaitu appointed time, kan, di Habakuk 2, kan? Betul kan, Mah? Ingat kan belajar appointed time dulu, time no longer? Apa yang harus terjadi sebelum itu? Mama. Belum. Nah, sebelum mereka bisa tahu tanggal baru, ada tearing time, atau pas belum belajar Habakuk 2, mereka bisa terbuka Habakuk 2, apa yang harus terjadi sebelumnya? Harus terjadi sebelumnya. Ya, sebelum mereka belajar Habakuk 2, mereka harus ngapain dulu? Pelajari waktu. Bukan? Perhitungan waktu. Apa saya? Mereka mesti hitung waktu. Salah, Saat itu. bukan? Mereka harus kecewa dulu deh. Oke, harus jaga dulu, apalagi? Kak Chen lah. Apa Kak Chen? Yang tangan Tuhan ya, Cing. Apa Kak Chen? Oh. Tangan Tuhan harus disingkirkan dulu. Apakah Om Konyep ini semua Tuhan yang tutup? Betul, ya, benar deh. Aduh. Kalau memang Oke, lanjut lagi ya. Nah, mari kita lihat. Tangan Tuhan disingkirkan dulu kan, baru mereka bisa belajar Habakuk 2 kan? Terus kita sudah mengerti kan saudara-saudara bahwa appointed time-nya ini tanggal berapa? Betul? Setuju ini? Gara-gara belajar Habakuk 2, appointed time, betul? Mereka bisa tahu tanggal berapa? 2 Oktober kan, Kak Chen? Om Ram, Om Konyep bisa mengerti ini? Kita nggak usah balik lagi ke sini kan? Oke. Nah, mari kita lihat apa
yang apa yang Tuhan buka sehingga mereka bisa lihat Habakuk 2 appointed time 22 Oktober kan Kak Chen? Iya, Cek. Oke, mari kita lihat ya. Jadi artinya yang ditutup itu waktu 22 Oktober itu ya? Nah, kita langsung ke sini aja kan. Kita kalau mau ikut cara kemarin nanti nggak selesai ya. Kita mau pakai ini aja. Nah, sekarang kira-kira. Ini anggapannya Om Konyep kita tahu akhirnya, oke? Kita tahu akhirnya, oke? Kalau dulu mereka hitung dari 1D, 1M kan? 457 kan Om Konyep? Ya. Iya, Dek. Itu jatuhnya 2.300, itu jadi di mereka hitung akhirnya 18 April, sorry. Kita hitungnya mereka bilang itu 30 bulan 12, 1843 kan? Ini dia. Atau akhirnya, dan mereka hitungnya dari, ini kan mereka bilang ini 1 tahun kan mereka tunggu. Ini yang nggak masuk akal yang tadi kita bilang kan, Om Konyep, mereka tambahin 1 waktu. Ini ya. Ya. Ini dia. Nah, ini kalau mereka ini hari terakhir mereka menunggu. Kalau Gregoriannya, ini Gregorian. Kalau ini Karaid. Ini jatuh di 18 April kan? Setuju ini bagaimana Kak Chen, Om Bram, setuju ini semua? Ada yang bingung dari sini? Bisa? Karaid kan, Cek. Semua perhitungan. Iya, gimana Kak Chen? Perhitungan ini Karaid kan, Cek. Sampai 30. Yang atas, ya, yang atas Karaid, yang bawah Gregorian. Betul, Oh, Kak Chen. iya, sorry. Nah. Lihat. Nah, lalu Kak Chen, ini yang kita belajar, ini salah tanggal kan Kak Chen? Salah kan? Iya, Cek. Tangan Tuhan tutup kan? Lalu mereka belajar buku Habakuk, betul? Mereka belajar buku Habakuk. Oh, ternyata mereka dapati 22 Oktober, setuju? Om Bram, setuju itu? Ya, gitu. Mereka belajar, 22 Oktober. Ini setelah belajar Habakuk 2 ya. Terus mereka ini belajar Habakuk 2. Pas belajar Habakuk 2, ternyata akhir 2300 bukan 1843, 22 Oktober 1844. Artinya, kalau ini tanggal awalnya kan, 18 April 1844. Kira-kira Oktober ke April berapa bulan itu? April, Oktober, November, April, Juni, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan deh. Oktober, 6 bulan ya. Oke. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Oktober, sorry. Aprilnya hitung dong, Mam. April, Mei, Agustus, September, Oktober. 7 bulanan lah ya. Boleh sekitar 7 bulan ya. Atau enggak 6 bulan lah ya. Tadi betul ya 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi ada pertambahan sekitar berapa bulan? 6 bulan. 7? 6 bulan. Ya. Artinya Om Konyep, kalau ini selisihnya 6 bulan, apakah awalnya pun harus selisih 6 bulan? Setuju? Ya, benar. Artinya ditambah 6 bulan aja kan?
Dan ini Geser jatuh, Kang Inci. dan jatuhnya bulan keberapa ini? Bulan ke-6 satu. Bulan ke-7 toh. Bulan ke-7. Oh, 7. Berarti 1. Bulan ke-7 kan? Dan waktu ini kan kita ada perhitungan hari-harinya lah ya ini. Betul? Pas hitung-hitung, jatuh 10D7M, betul? Kita nggak mau detail hitung-hitung dia punya karait ya. Tapi waktu perselisihan waktu depan belakang, ternyata mereka hitungnya harus dari 10D berapa? Boleh? 7M. Ya. Om Bram, Kak Chen bisa ikuti? Jadi mereka, kita bisa lihat ini ada selisih kan? Selisihnya, kita bawa aja selisihnya ke depan kan? Jadi kita nih kayak sekarang belajarnya kayak dari belakang maju ke depan. Padahal mereka dulu taunya 10D7M dulu kan? Tapi kalau di akhir zaman kita kan udah tahu 22 Oktobernya kan? Bagaimana kalau kita maju? Bisa Om Bram? Dari itu 10D7 dapat dari mana tuh ya? 10-nya kalau. Oh iya. Jadi Om Gonyet tadi ayat pertama kita, apakah Day of Atonement itu 10D7M, Om Gonyet? Ya. Jadi kalau mau belajar 2300 dulu Om Konyet, mereka kan hitungnya kan hitungnya dari ini kan, dari apa? Dari awal 1D1M 457. Ternyata ketika mereka pelajari harusnya dari apa? 10D7M mereka hitungnya. Gitu. Gitu. Bisa ya Om Konyet? Om Bram? Iya. Nah, itu dia. Ya? Nah, ini kita hitungnya kayak kita belum tahu gitu loh, Om Bram ya. Jadi kita kayak hitungan mundur-mundur aja. Gitu ya. Oke. Jadi anggaplah 6 bulan 10 hari lah ini kan, Om Bram. Kalau mau hitung hari-harinya selisih 10 hari antara April dan Oktober lah ya. Karena ada yang 30, ada yang 31 kan, semuanya kan? Iya. Kalau misalnya ini 8, 4, kalau ada selisih 1, 10 lah, gitu kan. Jadi di sini 10 hari juga, artinya 10D17M, betul Om Konyet? Jadi sampai mereka dapat 22 Oktober 1844. Ya? Oke. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa kita pakai ini? Ini ada alasannya kenapa kita harus pakai ini. Kenapa kita harus pakai ini? Nah, waktu kita lihat, jadi artinya ingat kan tadi kan, waktu mereka belajar Habakuk 2, betul? Ada yang terbuka kan? Harus ada tangan Tuhan yang terbuka dulu kan? Baru mereka belajar Habakuk 2, setuju? Jadi urutannya dibuka ya. Ya, jadi urutannya tangan Tuhan terbuka dulu, betul? Tangan Tuhan terbuka. Lalu habis itu mereka lihat Habakuk 2, setuju? Tadi kan kita mau tahu kan, tangan Tuhan yang terbuka ini apa? Pas mereka belajar Habakuk 2, mereka dapat 22 Oktober, setuju? Nah, sebelum dapat 22 Oktober harus ada tangan Tuhan yang terbuka. Dan tangan Tuhan yang terbuka ini apa ternyata? Apa yang terbuka? Apa yang terbuka, Om Konyet dan Om Bram? Tentang apa? Bagaimana? Apakah sudah dapat? Tanggal baru. Nah, kan mereka waktu Habakuk 2 kan mereka bisa mengerti 22 Oktober kan, Om Bram? Iya. Nah, jadi kita tadi establish bahwa sebelum Habakuk 2 mereka belajar, betul? Tangan Tuhan harus terbuka dulu kan? Jadi terus kita tanya apa yang tangan Tuhan terbuka sehingga mereka sekarang bisa belajar 22 Habakuk 2 dan mereka bisa tahu 22 Oktober, betul? Nah, waktu kita lihat pas penanggalan Om Bram, apakah ketika 22 Oktober
itu mereka ketemui karena mereka hitungnya sekarang dari 10 D7M, betul? Iya. Artinya tangan Tuhan terbukanya ini apakah tentang 10 D7M? Setuju? Iya. Oh, ya. Betul kan Om Konyek? Ya. Jadi Tuhan harus buka dulu. Kamu hitungnya harus dari 10 D7M. Baru mereka bisa ketemu 22 Oktober. Setuju? Oh, ya. Mantap ya. Dan waktu kita lihat 10-7M, kita ingat ayat apa? Apa Om Konyep yang tadi kita baca awal, ingat ayat apa? Aduh, lupa ya apa ini tadi. Oke. Itin, apa Itin? Levitikus berapa? 23. Yang ada tanggal. Oh, iya. 23, 26 deh. 23, 26. Ya. 32 kan? Ya. Tentang 23 ayat, ini ayat 26 sampai 32 kan? Ya. Oke, sampai sini bisa mengerti nggak bahwa ketika mereka, tadi kan mereka kecewa kan? Lalu mereka ada tangan Tuhan yang terbuka. Jadi kita tulislah urutannya di sini supaya saudara-saudara nggak bingung. Ya. Itu dia pertanyaan itu tadi. Yang mana? Apa yang dilakukan sama mereka? Aha. Jadi urutannya kan gini kan? Urutannya mereka kan kecewa kan? Tuhan tidak datang. Lalu harus ada tangan Tuhan yang terbuka karena tangan Tuhan tutup kan Kak Jen? Iya, Cek. Lalu mereka bisa belajar Habakuk 2 karena tangan Tuhan terbuka dan bisa tahu 22 Oktober. Artinya karena 22 Oktober ini kan, ini kecewa Tuhan nggak datang karena mereka dapat akhirnya akhir 2300 hitungnya dari awal 457 kan? 1D1M-nya kan? Artinya kalau mereka bisa dapat tanggal baru 22 Oktober, betul? Ini 1843. Artinya harus ada sebelumnya yang tangan Tuhan terbuka, betul? Artinya kalau akhir 22 Oktober, apakah tangan terbukanya Tuhan harus tentang awalnya 2300? Setuju, saudara-saudara? Yang diperbaiki, toh? Yang diperbaiki, betul? Jadi kalau dulu mereka awalnya apa? 457 kan? 1D1M kan? Om Konyep, Om Ram, Kak Jen? Iya, betul. Ya. Dan ini salah kan? Salahnya bukan main. Tuhan nggak datang, betul? Tuhan nggak datang kan di sini? Artinya tangan Tuhan yang terbuka adalah awal 2300 yang baru, yaitu 10D. 10D 7M. Nah, itu dia. Sehingga mereka dapat 22 Oktober. Bisa? 22 Oktober. Nah, bisa saudara-saudara? Bisa. Dan waktu kita lihat 10D 7M, kita jadi keinget ayat Levitikus 23. Ini ingat ayat ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Kita buka lagi ya ayatnya ya. Ayat 26-27 aja lah. Dibilang 10D7M adalah the day of atonement. Betul? Oke, pertanyaannya. Itu ayat BD, Mici. Oh iya. Terima kasih, Itin.
Oke, pertanyaannya, apakah yang dibuka tangan Tuhan adalah Levitikus 23? Itu pertanyaannya. Setuju? Om Bram, Om Konyet, setuju? Iya. Oh iya, oke. Bagaimana dengan Mama? Apakah yang dibuka tangan Tuhan adalah Levitikus 23, Mama? Sekarang bersama Tidak. ya berarti. Bagaimana Kak Chen? Sorry Kak Chen, apa Kak Chen punya jawabannya? Bukan. Kita bilang bukan. Bukan ya? Iya. Oke, thank you Kak Chen. Suaranya agak putus sedikit, tapi sudah jelas. Thank you Kak Chen. Kak Kokore, apakah yang dibuka tangan Tuhan Levitikus 23? Bukan. Oke, ada yang bukan, ada dan iya. Oke, kita sekarang mau tanya sama Kokore, apa yang menjadikan Kokore bisa jawab bukan? Karena di Levitikus itu kan tanggal itu 10D7M itu. Dan mereka sudah tahu itu. Kalau bilang tangan baru dibuka, berarti mereka nggak tahu. Gitu. Itu yang pertama. Jadi bukan waktunya. Mereka benar-benar tahu 10D7M loh, kan? Iya, berarti nggak ditutup toh kalau mereka tahu. Nah, iya kan, baru sekarang dibuka. Pertanyaannya, apa dong selain 10D7M itu? Peristiwa, itu dia punya peristiwa apa? Apa dia itu nama? Hari raya itu, no? Jadi, kamu kan bilang, apakah yang dibuka tangan Tuhan dari Levitikus 23, setuju apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena ditutup. Apa yang nggak ditutup, sayang? Kalau itu dibuka, berarti itu nggak ditutup, toh. Kalau itu dibuka, itu nggak ditutup. Iya. Gimana, sayang? Aku bingung. Kita kan nggak setuju, toh. Berarti kalau misalnya... Jadi artinya kalau kamu yang dibuka... Bukan, kan? Kita kan bilang nggak setuju atau bukan. Karena mereka sudah tahu itu tanggal itu. Loh, kalau mereka sudah tahu 10D7M, artinya mereka bisa awalnya nggak usah 1843, bisa tahu 22 Oktober dong. Ya mereka sudah tahu. Ini kan mereka baru tahu kan, saya. Misalnya Tuhan itu dari bilik suci ke maha suci gitu. Itu yang mereka nggak mengerti. Oh, oke. Mereka sudah kan kalau begini, kalau tangan Tuhan ditutup, mereka kita bilang iya berarti tangan Tuhan ditutup. Mereka nggak tahu itu 10D7M. Tapi mereka tahu toh, setuju nggak kamu saya? Kalau kita bilang mereka tahu tanggalnya. Ya, 10D kan mereka mereka tetapkan ini kan tanggal tahu. itu salah nggak? Setuju toh, mereka benar toh. Nah dari itu kita bilang enggak, bukan itu yang ditutup tangan Tuhan, peristiwanya. Oh, oke. Itu Tuhan pindah dari bilik suci ke maha suci. Oke, thank you. Di surga. Thank you. Tapi tanggalnya ya nggak ditutup. Oke. Sekarang kita minta satu orang lagi menjelaskan. Mama. Mama sih, mereka tahu tanggal baru itu dari Habakuk 2. Itu karena ada yang dibuka kan, yang dibuka 10D7M. Terus waktu kita lihat Levitikus 23, 10D7M-nya sama. Artinya apakah ini yang di Levitikus 23 yang dibuka? Tidak. Kenapa? Itu hanya apa? Eventnya aja yang dibuka. Jarak antara apa? Kan ya boleh. Oke. Kita mau minta semua yang bilang enggak jelaskan ya. Coba. Kak Chen dulu, baru Itin terakhir. Kak Chen silakan, Kak Chen punya penjelasan. Kak Chen kan dari kemarin jawab tidak. Kak Chen dari kemarin jawab tidak, betul. Kenapa kita bilang tidak? Karena kan mereka punya perhitungan. Sempat tempatkan tahun 18 tempat, tapi waktu mereka kabarkan itu bukan Day of Atonement.
tapi kedatangan Tuhan. Jadi itu. Oke. Oh iya gitu. Oke. Thank you Kak Chen ya. Sekarang Itin lah terakhir. Pokoknya ada Oktober itu. Ya betul itu. Kalau itu Michi, karena kan apa itu pokoknya dari inti kalau mereka sudah tahu itu 10-7M itu, mereka nanti waktu saat nanti mereka mau kabarkan, mereka akan kabarkan tentang Day of Atonement. Tapi yang terang ketahui yang mereka kabarkan bukan tentang Day of Atonement, tapi tentang kedatangan Tuhan. Oke, mantap. Betul ya reasonnya. Oke, kita gambar ya reasonnya Kak Chen, Kokorei, dan Itin. Jadi kalau ini kan, ini kalau urutan waktu kan mereka kecewa di sini kan, Om Bram dan Om Konyep. Setuju Om Konyep ini, Om Bram? Ya. Nah, lalu sebelum waktu kecewa, langkah pertamanya adalah tangan Tuhan terbuka, betul? Harus terbuka lagi karena sebelumnya ini ternyata ditutup kan? Ada yang tertutup, kita tahu itu. Lalu habis itu mereka bisa apa? Belajar Habakuk 2, ternyata 22 Oktober. Jadi sekarang mereka tunggunya di mana? Mereka bilang Oktober 22 lah, betul? Dan waktu tangan terbuka itu mereka tahu awal, betul? Awal 2300 ternyata harus dari apa? 10D 7M, betul? Kita tahu kalau ini Matius 25 ayat 5 ya. Tearing time kan di sini. Pas mereka belajar, betul tearing time. Lalu di sini kita tahu ada midnight cry ya kan? Mereka kabarkan tanggal baru kan di sini saudara-saudara. Ini Matius 25 ayat 6. Ya. Mereka kabarkan 22 Oktober 1844. Ini tanggalnya mereka kabarkan. Waktu yang mereka kabarkan ini. Apa peristiwanya Om Bram sama Om Konyep yang mereka kabarkan? Kedatangan Tuhan. Oke. Second coming kan? Tuhan mau datang, betul? Tuhan datang. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi Om Konyep sama Om Bram, kalau ini 10D 7M, kita kan langsung baca kan? Pas kita baca, Levitikus 23 ada 10D 7M, betul? Ya, betul. Apakah yang dibuka, pertanyaannya kan, apakah ini yang dibuka? Apakah Levitikus 23 yang dibuka? Nah, kalau yang mereka kabarkan di Midnight Cry, waktunya 22 Oktober, betul kan sama dengan 10D 7M awalnya kan, Om Konyep dan Om Bram? Setuju itu? Iya, betul. Peristiwanya tapi apa? Second coming, betul? Ya, nah, betul. Mari kita lihat. Peristiwa di Levitikus 2 adalah Day of Atonement. Betul. Apakah peristiwanya sama apa enggak yang dikabarkan? Beda. Beda, betul? Kalau artinya apakah kita bisa bilang Levitikus 23 yang dibuka?
Bisa? Om Bram dan Om Konyep gimana? Ini kan peristiwanya bukan Karena peristiwanya apa? Peristiwanya apa Om Bram? Beda. Karena kalau misalnya ini Leviticus 23 dibuka sama Tuhan, artinya Midnight Cry mereka akan bilang 22 Oktober, the Day of Atonement. Setuju? Ya, betul. Nah, bagaimana Om Konyep bisa mengerti ini Om Konyep ini karena ini puncaknya ya, terakhir ini yang harus bisa kita pahami. Itu tindak goyang. Jadi karena eventnya yang salah ya. Betul. Yang ditutup ya. Om Konyep bagaimana? Bisa mau diulangi lagi atau udah bisa mengerti? Ini kemarin bingung-bingungnya di sini ya Kak Chen. Ya, puji Tuhan, saya bisa dapat ya. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Ya, Oke. terima kasih deh. Ya. Leviticus 23 yang nggak dibuka karena peristiwanya berbeda, betul? Oh, ya, dapat. Nah, karena kalau mau dibuka Om Konyep harusnya Midnight Cry mereka bilang apa? 22 Oktober Tuhan Yesus masuk bilik Maha Suci, betul? Untuk lakukan pemberian apa? 1 tahun sekali, betul? Kalau di Leviticus. Nah, itu dia. Tapi mereka kabarkannya masih apa? Second coming di sini. Ya. Jadi yang dibuka cuma tanggalnya aja 10 G7M. Jadi kalau kita mau bilang yang dibuka dari Leviticus 23 hanya tanggalnya saja. Boleh. Tapi apakah semua Leviticus 23 dibuka? Enggak. Cuman tanggalnya saja. Bisa? Halo, sorry ya putus. Ya, ke gambarnya tadi keputus berarti. Ada, Kang? Oh iya, ada. Halo, Kak Jen bisa dengar sekarang? Sorry, putus Kak Jen. Oke, mantap. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Ini artinya kesimpulannya bukan Leviticus 23 yang dibuka, karena kalau Leviticus 23 yang dibuka, waktu Midnight Cry, mereka akan kabarkan tentang Yesus masuk bilik Maha Suci, lakukan Day of Atonement. Setuju? Ya. Jadi Leviticus 23 ini yang dibuka hanyalah 10D7M, tetapi pengertian Day of Atonement masih ditutup. Untuk shaking kedua kan, saudara-saudara? Setelah
Setelah 22 Oktober, di Edson dikasih tahu bahwa ada Ka'bah di surga. Lalu Mrs. White dikasih penglihatan, Yesus bekerja di bilik Maha Suci. Ternyata ada Ka'bah di surga. Mereka belajar Ibrani 8 kan? Apakah Om Ram ingat itu, Kak Chen? Opa Oma, bisa ya? Bisa ya Om Konyep? Om Ram? Mengerti ya? Ya, bisa. Jadi, ya. Oke, itulah kita punya review pada pagi hari ini. Apakah semua bisa ikuti ya, Kak Chen? Iya, Cik. Thank you, Cik. Biarlah dengan pelajaran ini kita bisa lebih tahu, kita punya sejarah yang dahulu kan. Supaya paling penting adalah kita siap nggak ketika shaking terjadi, dan itu cuma ungkapkan kita sebenarnya cinta Tuhan atau enggak, itu aja kan. Ada yang lain. Oke, terus kita akan doa tutup dan kita minta kesediaan. Boleh Oma Pop berdoa ya, Oma? Terima kasih. Oh iya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Kami datang lagi kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami patut mengucap syukur, banyak terima kasih, karena hanyalah kasih kemurahan-Mu sehingga kami boleh dipertemukan melalui Zoom pada pagi ini. Dan kami sudah mendengar penjelasan-penjelasan dari Gedi, di mana dapat memberikan satu kekuatan iman bagi masing-masing kami, supaya kami tidak dibodohi oleh siapapun. Kami harus mempertahankan kebenaran-kebenaran yang kami sudah pelajari selama ini. Dan juga kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, berikan pengertian-pengertian yang baik. Karena kami dapat merasakan kami sebagai orang bodoh di pandangan dunia. Tetapi Tuhan sudah memanggil kami untuk keluar dari kegelapan untuk mendapat terang yang ajaib melalui kebenaran masa kini ini. Terima kasih Tuhan, dengan apa yang kami pelajari hari demi hari, melalui juga Randy memberikan keterangan-keterangan yang begitu baik kepada kami, sehingga kami boleh dapat selalu hanya bergantung berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak boleh bergantung kepada manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi satu dasar iman kami, supaya kami boleh dapat mempertahankan kebenaran masa kini ini sampai Tuhan datang. Tuhan, kami menghadapi banyak sekali ujian, cobaan, tapi Tuhan sudah berjanji, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena segala ujian, cobaan yang kami hadapi, Tuhan sudah menyatakan bahwa itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kami masing-masing, supaya apapun ujian kami hadapi, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih dengan kebenaran ini. Biarlah ini boleh menjadi satu landasan iman kami, dan kami boleh lebih banyak belajar lagi untuk kami boleh mempertahankannya, dan kami boleh siap untuk dapat membagikan kepada siapa saja yang mau mendengar. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan sampai pada saat ini, terlebih berkat kesehatan. Kami boleh rasakan sampai di usia lanjut ini. Dan kami mengucap syukur karena kebenaran-kebenaran ini. Berkati seluruh presenter ya Tuhan yang sedang berjuang. Kami boleh bersama-sama untuk mempertahankan kebenaran Tuhan. Yang sudah jauh dari presenter, jamah hati pikiran mereka Tuhan. Supaya mereka boleh terpanggil kembali. Tapi semuanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Berkati Gedi dan keluarga, Reimer dan Mak, supaya Gedi selalu boleh membawakan pekabaran ini sesuai dengan firman Tuhan saja dan roh nubuat. Dan kami selalu dikuatkan bersama-sama, dan kami boleh selalu bersuka cita dengan Tuhan. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat kesehatan, dan kami boleh dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, terlebih bencana-bencana mudah terjadi. Tapi kesemuanya ini
Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Dengar dan sambut kiranya akan doa kami ini. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Kami mohon hanya di dalam nama Yesus, sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Oma. Yuk semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi semuanya. Makasih.